Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Raudatul Jannah dan Meliana Dwi Fitri dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Sekolah dan Hubungan Masyarakat. Yang pertama itu pengertian hubungan sekolah dan hubungan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Menurut Rahmat, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat aspirasi dan simpati masyarakat serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah perjalinan hubungan tersebut adalah untuk menyukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Menurut Mulyasa, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dari penjelasan di atas, maka kami mendefinisikan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah hubungan timbal balik di mana sekolah membutuhkan masyarakat, begitupun sebaliknya. Sebab semua personal sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid dan lain sebagainya, mereka berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Dengan adanya hubungan ini, maka diharapkan akan mempermudah segala urusan pendidikan tersebut. Ada unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu sekolah, kedua orang tua, murid, dan ketiga murid dan guru. Terus unsur-unsur yang terlibat di dalam hubungan sekolah dan masyarakat, menurut Sunaingsi, itu ada orang tua, guru, dan komite sekolah. Nah, jadi ada lagi tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Itu yang ada menurut kepentingan sekolah dan menurut kepentingan masyarakat. Menurut kepentingan sekolah itu yang pertama memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga memperlancar kegiatan belajar mengajar dan memperoleh bantuan dan dukungan masyarakat. Nah, ada lagi juga yang menurut kepentingan masyarakat, itu yang pertama memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, dan yang ketiga itu menjamin kebutuhan dan perkembangan serta memperoleh masyarakat terampil dan meningkatkan kemampuan. Baiklah, mungkin itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meliana Dwi Fitri akan melanjutkan penjelasan dari saudari Raudatul Jannah, yaitu dia menjelaskan tentang pengertian hubungan sekolah dan masyarakat, unsur yang terlibat di dalam hubungan sekolah dan masyarakat, dan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menyambung materi kemarin, yaitu tentang teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi kita sudah mengetahui bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan ataupun perkembangan sekolah tersebut. Nah, jadi yang pertama itu adalah teknik tertulis berupa buku kecil. Buku kecil ini tentang apa? Mencatat tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut, kemudian mencatat tentang tanggal masuk, libur, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, buku kecil ini sudah dikhususkan dengan buku lain, karena untuk mencatat peraturan dan lain-lain itu tidak cukup hanya dengan buku kecil saja. Yang kedua ada namanya pamflet. Pamflet itu adalah catatan kecil.
Nah, tapi ini juga menurut saya ini sudah dikhususkan dengan catatan lain, karena ini mencatat tentang sejarah sekolah yang menurut saya tidak sedikit ceritanya yang harus diingat oleh siapapun dan kapanpun. Nah, terus pamflet ini tentang profil guru. Nah, selanjutnya itu adalah berita kegiatan murid. Berita kegiatan murid ini sangat-sangat banyak. Apalagi kegiatannya di dalam sekolah. Pertama, kegiatan belajar, baik itu belajar di dalam ruangan maupun belajar di luar ruangan. Belajar di dalam ruangan itu misalnya belajar pendidikan agama Islam, matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian belajar di luar ruangan, misalnya belajar olahraga ataupun seni budaya misalnya. Nah, kemudian ada catatan berita gembira. Apa sih bedanya catatan kegiatan murid dengan catatan berita gembira? Nah, catatan kegiatan murid ini adalah catatan setiap hari. Sedangkan catatan berita gembira ini ada waktunya. Misalnya catatan kenaikan kelas. Nah, terus kelulusan itu adalah suatu hal yang dinanti-nanti. Kemudian ada namanya prestasi. Prestasi ini yang mengharumkan sekolah tersebut, yang harus dikenang ya, apalagi misalnya prestasinya ada tingkatan, misalnya naik ke tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua teknik yang kedua adalah teknik lisan. Nah, kunjungan ke rumah. Ini teknik lisan adalah dari guru ke rumah ataupun dari guru ke masyarakat. Kunjungan ke rumah misalnya melihat bagaimana kondisi siswa tersebut atau keadaan lagi sakit atau tentang masalah ekonominya. Kemudian panggilan orang tua. Panggilan orang tua di sini bukan hanya sekedar murid itu melakukan kesalahan, tapi juga panggilan orang tua ini misalnya ada kegiatan festival, itu kan kita harus manggil orang tua untuk menjelaskan apa-apa saja kegiatannya, dan pastinya kita membutuhkan support dari orang tua tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik peragaan. Teknik peragaan ini pembagiannya hampir sama, memang sama dengan teknik lisan, tapi bedanya kalau menurut saya teknik lisan ini antara guru ke masyarakat ataupun ke orang tua. Tapi kalau teknik peragaan antara orang tua ataupun masyarakat ke sekolah. Nah, yang pertama kunjungan ke sekolah. Kunjungan ke sekolah ini mungkin diketahui oleh guru atau misalnya ada kegiatan. Nah, kalau open house ini biasanya kalau seandainya pihak dari anggota dari kependidikan yang berpengaruh dalam pendidikan untuk mensupervisi sekolah tersebut. Apalagi kalau seandainya sekolah tersebut belum diakreditas dan mereka datang secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau seandainya mereka memberitahu sebelumnya, karena pihak sekolah akan bersiap-siap dan tidak mengetahui bagaimana sekolah tersebut aslinya. Oke, selanjutnya adalah teknik elektronik. Teknik elektronik ini berupa radio dan televisi. Menurut saya, kalau radio ini sudah jarang sekali ditemukan, dan televisi mungkin setiap orang sudah memilikinya. Jadi, teknik elektronik ini berupa tentang apalagi seringnya kita temui di dalam televisi itu banyak sekali berita-berita tentang pendidikan, perkembangan pendidikan. Nah, itu banyak sekali. Kemudian laporan tahunan. Laporan itu bukan hanya laporan tahunan saja, tapi ada laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini gunanya untuk apa? Untuk melihat bagaimana perkembangan sekolah ataupun perkembangan belajar ataupun perkembangan penerapan kurikulum. Nah, bahkan kita harus melihat perkembangan murid kita di sekolah itu bagaimana. Dan menurut saya, di nomor 4 ini teknik elektronik ini ada satu tambahan, yaitu handphone. Apalagi di zaman masa pandemi ini, kita ingin memberikan tugas itu melalui handphone. Nah, menjelaskan materi segala macam itu melalui handphone, baik itu melalui WA, Zoom, ataupun Classroom. Dan kita pun sebagai pihak sekolah mendapatkan informasi-informasi dari Menteri Kependidikan dan Kebudayaan itu melalui handphone ataupun WA. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah membahas tentang teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat, maka saya akan membahas tentang jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada jenis edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid. Jadi edukatif ini adalah hubungan kerjasama dalam mendidik murid secara lembut, halus, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Nah, apalagi ya di dalam masa pandemi ini kita penting sekali peran orang tua dalam mendidik seorang anak, karena dia sepenuhnya
Nah, meskipun kita yang memberi materi, kita yang menjelaskan, tapi orang tua yang mengarahkan bagaimana dia belajar. Kemudian adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan-keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Nah, yang saya temukan, orang tua tuh secara sepenuhnya menyerahkan anaknya kepada sekolah. Nah, kalau dipikir-pikir, anak di dalam satu lokal aja 30 orang. Nah, dia mau menyerahkan kepada sekolah. Bagaimana? Nah, itu pasti tidak mampu dan perlunya peran orang tua. Apalagi di dalam masa pandemi ini, orang tua jangan membiarkan anaknya, tapi harus membantu anaknya bagaimana. Tapi jangan sepenuhnya. Ada orang tua, malas ngajarin anaknya, tidak paham juga, lebih baik saya lah yang ngerjakannya. Itu salah banget. Nah, karena orang tua adalah peran utama di dalam masa pandemi ini untuk membimbing, mengajari anaknya bagaimana. Selanjutnya, hubungan kultural. Hubungan kultural, kita sudah mengetahui kultural. Negara kita adalah negara kultural yang beragam-ragam budaya, kemudian bahasa, dan lain sebagainya. Jadi, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di tempat sekolah itu berada. Untuk itu, diperlukan hubungan kerjasama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pembelajaran dan metode-metode pembelajaran. Jadi, kita jangankan murid, kita saja lebih cepat nangkap dalam melakukan daripada materi. Nah, sedangkan di dalam sekolah itu hanya dipelajari materi-materi, prakteknya itu jarang sekali. Sekali-sekali, apalagi K13 ini menjelaskan tentang praktek ya. Nah, tidak sepenuhnya praktek, tapi kebanyakan materi. Nah, di dalam masyarakat itu pastinya praktek, dan kita tuh lebih cepat nangkapnya praktek. Apalagi sekarang nih ya, masa pandemi ini peran keluarga, peran orang tua, peran masyarakat itu penting dalam mendidik anak, apalagi dalam kultural ini. Nah, kemudian yang paling penting, kita sebagai sekolah menyesuaikan kurikulum kita, metode-metode pembelajaran kita, menyesuaikan dengan lingkungannya supaya nyambung. Kalau seandainya kita tidak sesuai, itu pasti akan tidak ada pemahaman. Kemudian yang ketiga, hubungan institusional. Apa itu hubungan institusional? Itu adalah hubungan kerjasama yang membentuk perilaku seorang anak ataupun karakternya, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain. Jadi bukan hubungan antara orang tua saja, sebab masyarakat di sini bukan hanya orang tua, tapi masyarakat di sini orang tua, kemudian orang-orang yang berpengaruh dalam pendidikan, ataupun menteri kependidikan dan kebudayaan, ataupun anggotanya. Baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat atau perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa prinsip adalah pedoman berpikir dan bertindak di dalam hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama apa itu? Integrity. Di dalam bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu, harus sesuai. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwasanya metode pembelajaran, kurikulum pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan lingkungan supaya terpadu, supaya nyambung arah kegiatan akademik dan non-akademik. Percuma kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak tapi dia tidak nyambung, itu sia-sia sekali. Selanjutnya nomor 2 adalah continue. Bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, ini pentingnya. Kenapa harus terus-menerus? Karena supaya tidak ada pemahaman yang berbeda. Kalau sekali misalnya melakukan hubungan, nah, kemudian besoknya tidak lagi, kemudian ada lagi hubungan, pasti itu akan ada namanya perbedaan pemikiran karena ada suatu hal. Kalau misalnya dilakukan terus-menerus, nah pasti ada pemahaman antara sekolah dan masyarakat. Nah, jadi hubungan terus-menerus ini bukan berarti kita harus manggil orang tua terus ke sekolah, bukan. Tapi kita terus menjalin hubungan kayak misalnya kalau ada kegiatan kita panggil orang tua. Orang tua kita jadikan kita menjadikan mereka sebagai pensupport sekolah kita, seperti itu. Terus yang nomor 3 adalah simplicity.
bahwa adanya informasi yang jelas antara pihak sekolah dan masyarakat. Misalnya kalau ingin melakukan kegiatan ataupun pengambilan rapor, misalnya disuruh orang tuanya datang ke sekolah, kita harus jelas memberikan informasinya. Apalagi namanya orang tua, pasti tidak semuanya muda. Mungkin ada orang yang lebih tua dan mungkin ada pendengarannya yang sudah kurang. Kalau seandainya kita menyampaikan informasi yang tidak jelas, pasti akan ada kesalahan nantinya. Yang keempat, konvergen, bahwa informasi yang bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor ataupun substansi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan nomor 3 tadi, informasi harus jelas. Jadi disambung lagi dengan nomor 4, bahwa informasinya itu harus mencakup semua aspek. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Kalau seandainya masih ada yang ditutup-tutupi, pasti nanti ada kesalahpahaman orang tua. Nah, orang tua dengan sekolah. Nah, misalnya kalau seandainya pasti adanya kesalahpahaman antara sekolah dan antara orang tua dan sekolah. Misalnya masalah biaya, ada kegiatan, kita akan mengadakan festival, sedangkan kita tidak menyampaikan secara keseluruhan kepada orang tua, ataupun kita hanya menyampaikan kepada muridnya saja, tapi muridnya tidak menyampaikan kepada orang tua, dan itu akan terjadi kesalahan. Apalagi kalau masalah biaya, pasti orang tua berpikir, untuk apa? Nah, sedangkan guru itu sudah dibiayai, sudah dibayari, kenapa dia harus minta lagi kepada kita? Nah, itu perlunya kita melakukan rapat, perlunya kita berdiskusi dengan orang tua, perlunya adanya hubungan sekolah dengan masyarakat. 5. Konstruktivinis, bahwa program hubungan sekolah dan masyarakat bersifat konstruktif, yaitu membina, memperbaiki, membangun, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya ada kegiatan rapat dan lain sebagainya, kita sebagai sekolah harus terbuka. Kalau ada orang tua yang mengkritik atau segala macam memberi masukan, kita harus terima. Tapi kan bukan berarti kalau mereka kritik, kita harus terima semuanya, tidak. Tapi kita harus kita proses apakah ini patut untuk diterima atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keenam, adaptability, bahwa program hubungan sekolah dan masyarakat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat tersebut. Nah, ini berkaitan sekali dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa hubungan sekolah dan masyarakat menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi metode pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan lingkungan supaya nyambung supaya nyambung dan terpadu. Jadi di antara 6 prinsip ini dia saling berkaitan. Pertama, bahwa hubungan sekolah itu harus terpadu, kegiatan akademik dan non-akademiknya. Yang kedua, itu harus secara terus-menerus, dia terpadu, kemudian secara terus-menerus, yang ketiga informasi yang dijelaskan harus jelas, yang keempat informasinya itu harus mencakup ke seluruh aspek, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Kemudian kalau yang kelima itu adalah konstruktif, bahwa membina, hubungannya itu adalah membina, perbaiki, dan membangun. Yang keenam adalah metode pembelajaran, hubungannya adalah menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Jadi antara 6 prinsip ini dia saling berkaitan. Mungkin hanya ini saja penjelasan saya. Saya sebagai Meliana Devitri dan Raudatul Jannah mohon maaf atas segala kesalahan dan kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi kami berdua, dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.